kata Mauro Sista yang sangat yakin dan dia berkeinginan untuk menjadi bagian ya bagi tim nasional. Dia ingin berbuat, memberikan sesuatu karena memiliki darah Indonesia lewat ayahnya, karena mama atau orang tua ibu dari ayahnya ini itu masih punya keturunan Jawa Barat, Bandung ya. Kalau ibunya dia yang saat ini adalah tuh dari Belanda memang, tapi dia punya garis keturunan lewat ayah. Jadi pemain kelahiran November 2004 ini layak untuk kita dapatkan ya. Timnas Indonesia auto lolos Piala Dunia 2026. Mauro Zijelstra OTW-TC di Bali gantikan Mads Hilgers yang cedera jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia versus Cina era Patrick Kluivert. Jakarta, kabar mengejutkan namun penuh harapan datang dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali jelang laga krusial melawan Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers, bek andalan naturalisasi yang sebelumnya digadang-gadang menjadi tembok kokoh pertahanan Garuda, dikonfirmasi mengalami cedera ligamen saat sesi latihan tertutup bersama klubnya dan harus absen setidaknya selama 2 bulan. Namun, respons cepat ditunjukkan oleh PSSI dan pelatih Patrick Kluivert. Tak menunggu waktu lama, nama Mauro Zijelstra langsung diumumkan sebagai pengganti resmi Hilgers dalam daftar pemain yang akan bertarung demi satu tempat ke babak berikutnya. Kabar ini sontak disambut gembira oleh pendukung timnas, mengingat Zijelstra selama ini dikenal sebagai bek muda berbakat yang tampil konsisten di kompetisi Eropa. Cedera Mads Hilgers, pukulan berat yang diubah jadi momentum. Kabar cedera Mads Hilgers sebenarnya sudah berembus sejak awal pekan, namun baru dikonfirmasi oleh tim medis PSSI pada Senin malam. Hilgers mengalami sobekan minor di bagian ligamen lutut kanan saat menjalani latihan penguatan di klubnya, FC Twente. Meski tidak membutuhkan operasi, sang pemain tetap harus menjalani masa pemulihan dan tidak memungkinkan untuk tampil di laga melawan Cina dan Jepang. Kami sangat kecewa atas situasi ini. Namun kami mendoakan Mads agar cepat pulih dan bisa kembali memperkuat timnas di masa depan, ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam jumpa pers singkat. Namun seperti kata pepatah, di balik musibah, ada berkah tersembunyi. Masuknya Mauro Zijelstra langsung menghidupkan kembali semangat dalam kubu timnas. Pemain kelahiran Amsterdam tersebut saat ini bermain untuk SC Cambuur di Eerste Divisie Belanda, dan dikenal sebagai bek tengah modern dengan kemampuan distribusi bola dan duel udara yang tangguh. Mauro Zijelstra, masa depan Garuda yang tiba lebih cepat. Mauro Zijelstra sebenarnya telah masuk dalam radar PSSI sejak tahun lalu. Ia memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bandung, dan proses naturalisasinya telah rampung sejak Maret 2025. Namun karena kedalaman skuad di sektor belakang, namanya belum masuk daftar prioritas hingga akhirnya cedera Hilgers membuka jalan baginya. Zijelstra, yang baru berusia 21 tahun, dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di antara pemain keturunan. Ia memiliki pengalaman bermain di level junior Belanda dan disebut-sebut sebagai bek yang gaya bermainnya mirip dengan Matthijs de Ligt. Saya sudah menantikan momen ini sejak lama. Ketika mendapat panggilan, saya langsung siap. Tidak ada waktu untuk ragu. Saya akan memberikan segalanya untuk Indonesia, ujar Zijelstra sesaat sebelum terbang menuju Bali. TC Bali makin berwarna, integrasi pemain baru dan taktik Patrick Kluivert. Kedatangan Zijelstra semakin melengkapi skuad timnas Indonesia yang sedang menggelar pemusatan latihan di Bali sejak 23 Mei 2025. TC ini menjadi bagian penting dari persiapan menjelang duel hidup mati kontra Cina, 4 Juni, dan Jepang, 11 Juni. Patrick Kluivert menyambut positif kehadiran Zijelstra. Menurutnya, Zijelstra membawa energi muda dan dinamika baru di lini pertahanan. Kami telah mengamati Zijelstra dalam beberapa bulan terakhir. Dia punya kecepatan, keberanian, dan yang paling penting, rasa lapar untuk bermain, ujar pelatih asal Belanda tersebut. Dalam latihan taktik yang digelar secara tertutup di Bali United Training Center, Zijelstra langsung dipasang bersama Pascal Struijk dan Jairo Riedewald dalam formasi 3 back. Kombinasi ini dianggap sebagai kekuatan baru yang bisa membendung serangan cepat Cina. Supporter semakin optimis. Auto lolos trending di media sosial. Tak butuh waktu lama bagi netizen Indonesia untuk menyambut masuknya Zijelstra dengan antusias. Tagar auto lolos dan Zijelstra gabung langsung menjadi trending topik nasional. Banyak fans yang meyakini bahwa kehadiran Zijelstra akan memperkokoh lini belakang timnas dan menambah kepercayaan diri pemain lain. Ini bukan cuma pergantian pemain. Ini permajaan. Ini energi baru. Tulis akun fanbase Garuda Ultras di X, dulu Twitter.
Bahkan sejumlah komentator dan pengamat sepak bola seperti Pangeran Siahaan dan Tio Nugroho menyebut bahwa Zijelstra bisa jadi solusi jangka panjang untuk posisi bek tengah timnas. Menuju laga kontra Cina, misi menang atau pulang. Dengan klasemen sementara grup C yang begitu ketat, laga melawan Cina menjadi titik balik. Indonesia harus menang jika ingin mengunci posisi runner-up dan lolos otomatis ke babak berikutnya. Kemenangan akan menempatkan Garuda di posisi strategis menjelang duel berat kontra Jepang. Patrick Kluivert sudah menyiapkan strategi berlapis. Masuknya pemain-pemain seperti Ian Madsen, Jairo Riedewald, Victor Gyökeres, dan kini Mauro Zijelstra membuat lini belakang hingga serangan semakin berimbang. Formasi 3-4-3 menjadi opsi yang paling memungkinkan.